Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat beribadah pada hari ini, Minggu 18 April 2021. Hari ini kembali kita beribadah di tengah pandemi COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu menjalani keseharian kita dengan lebih bijaksana dalam tuntunan Tuhan. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi Minggu model 2 yang dikirim oleh Majelis Sinode GKE di masa pandemi COVID-19. Untuk jemaat GKE Langkai yang beribadah di rumah, persembahan dapat diantar ke kantor Majelis Jemaat GKE Langkai pada hari kerja atau bisa ditransfer melalui rekening Majelis Jemaat GKE Langkai di Bank Kalteng yang tertera di lembaran warta jemaat atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, harap menghubungi bendahara untuk menyampaikan bukti transfernya. Kita memulai ibadah kita, jemaat dimohon berdiri, kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus Raja Damai. Baiklah sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, baitnya yang pertama dan yang kedua, Bila Kurenung Dosaku. Padamu Tuhan.
Mari kita membaca secara litani doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan, dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih, dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam berita anugerah. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang ditulis dalam kitab Mazmur, pasal 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8, dengan perikop doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Demikian pembacaan Alkitab. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayatnya ke-24. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah telah berfirman. Haleluya,
Pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yuliantina STH. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 hingga ayat 43. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Hari ke-18 hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Apa yang hendak kami lakukan hari ini menjadi berkat dan diberkati, teristimewa. Kami akan bersama-sama merenungkan bahagian kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini akan menjadi suluh dan pelita dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Urapi kami sekalian dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus sehingga kami boleh mengerti apa maksud, apa makna kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 hingga ayat yang ke-43 yang demikian bunyinya. Dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku. Ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yang berbahagia ialah kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan jemaat kekasih Tuhan. Si ambil tema firman Tuhan hari ini dengan tema tanggung jawab seorang saksi. Dalam sebuah persidangan, salah satu bukti yang penting adalah kesaksian dari para saksi mata. Mereka harus disumpah untuk mengatakan hal yang sebenar-benarnya. Mereka lihat atau mereka alami. Jika berbohong alias mereka memberikan kesaksian palsu, maka penjara sudah menunggu mereka. Bapak, Senin Jemaat kekasih Tuhan, murid-murid Yesus diberikan tanggung jawab yang besar sebagai para saksi atas kehidupan, kematian, serta kebangkitan Yesus. Yesus dengan tegas mengatakan, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Ayat 48 dari Injil Lukas pasal yang ke-24. Para rasul wajib mengatakan apa yang mereka lihat dan alami, tidak boleh ada rekayasa atau kebohongan sekecil apapun dalam kesaksiannya. Salah satu yang diingat oleh para saksi mata itu adalah perkataan Yesus ini. Dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem pada ayat 47 dalam Injil Lukas pasal 24. Ibu Bapa, kesaksian mereka juga diteguhkan oleh perjanjian lama. Ayat 44 dalam Injil Lukas pasal 24. Kelak kesaksian mereka pun dibukukan oleh Roh Kudus menjadi perjanjian baru. Siapa yang harus menyampaikan berita mengenai pengampunan dosa itu? Ya, para saksi, para rasul, dan adalah saksi mata dari semua peristiwa yang dicatat dalam kitab-kitab Injil. Tanggung jawab dan kewajiban yang kini diteruskan kepada kita percaya atas kesaksian saksi-saksi terdahulu. Setiap kali kita mengemban tanggung jawab untuk menyampaikan kasih Allah di dalam dan melalui Yesus ini, bisa melalui perkataan, bisa melewati perbuatan, maupun kedua-duanya kita lakukan. Memang menjadi saksi itu tidak mudah. Jiwa dapat terancam oleh pihak-pihak yang merasa disudutkan oleh kesaksian yang kita berikan. Siapa lagi yang tersudut kalau bukan si iblis yang akan selalu menggoda kita. Oknum yang memang sangat tidak suka bila kita menjadi saksi Kristus. Ibu Bapa sedang jemaat kekasih Tuhan, namun jangan kecil hati. Kita diperlengkapi oleh kuasa dari tempat tinggal seperti para rasul dahulu, kuasa dari Allah. Jangan takut untuk menjadi saksi Kristus hari ini dan kapan saja. Karena ada satu kuasa yang Allah berikan untuk melakukan itu. Juga janji akan penyertaannya selalu diberikannya dalam hidup kita. Tidak gampang menjadi saksi. Menjadi saksi harus bertanggung jawab untuk menyampaikan sebuah kesaksian dengan tepat, benar, dan bertanggung jawab. Apalagi untuk menjadi saksi tentang Kristus. Menjadi saksi Kristus dapat ditransmisikan dalam konteks sebagai berikut. Kesaksian pertama adalah menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus Kristus itu hidup. Dia tidak mati. Artinya meyakinkan kepada dunia bahwa Yesus yang tersalib itu tidak mati dan sungguh-sungguh kematiannya maut dilampaui atau dimenangkan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, kesaksian menegaskan kepada kita agar kita mampu menjadi saksi Allah yang hidup. Artinya, seperti yang ditegaskan oleh Yesus kepada para murid, kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Ibu Bapa, sedang jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bersaksi untuk Kristus bukan hanya berbicara atau bercerita, melainkan memperlihatkan sebuah gaya hidup. Yohanes mengatakan tentang itu dengan mengatakan, supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-31. Yakni supaya setiap orang menjadi percaya akan kesaksian tersebut dan supaya setiap orang memperoleh hidup dalam Kristus atau memperoleh mutu hidup Kristen. Lalu apa saja mutu hidup Kristus yang dapat kita pahami dalam konteks kita dewasa ini? Bu Bapa, sedang jemaat kekasih Tuhan, beragam sekali jawaban seperti kesederhanaan, berlaku adil, tidak pilih kasih, tidak korupsi, respon terhadap orang lain, termasuk agama lain, suka memaafkan, hidup jujur, tidak sombong, bahkan termasuk apabila pejabat suka belusukan ke rakyat termasuk pejabat gereja dan seterusnya. Bapak, gaya hidup yang memperlihatkan mutu hidup Kristus tersebut sangat relevan apabila diperhatikan oleh setiap individu, keluarga, dan tentu saja oleh gereja itu sendiri. Mutu hidup Kristus itu menempatkan kita sebagai subjek atau saksi dan pelaku. Gaya hidup dengan mutu hidup Kristus barangkali tidak populer untuk keadaan zaman sekarang, seperti
terjadi persaingan tidak sehat, korupsi sudah membudaya, ketidakadilan merajalela, hidup di dalam kemewahan dan lain sebagainya. Walaupun gaya hidup yang memperlihatkan mutu hidup Kristus tidak populer, namun itu merupakan gaya hidup alternatif yang bisa membawa perubahan. Bukankah gaya hidup Kristus sendiri tidak populer di zamannya dan membawa ia di Golgota? Namun ternyata ibu bapak dan jemaat kekasih Tuhan, Golgota itu juga yang membawa pembaharuan dan perubahan bagi dunia, di mana kita akan memberitakan berita kebenaran. Untuk membuktikan kebenaran itu ternyata juga tidak mudah dalam kehidupan kita. Mari ibu bapak dan jemaat kekasih Tuhan, ketika masih ada waktu, ketika masih ada kesempatan Tuhan berikan, mari kita bersaksi di tengah-tengah kehidupan dimanapun kita berada. Pertanyaannya ialah, maukah kita bersaksi di tengah-tengah dunia? Apapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Saya percaya ketika kita bersaksi, Tuhan pun akan senantiasa menyertai kita. Sehingga kesaksian yang kita lakukan menjadi satu kebenaran di dalam firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam satu teduh sejenak. Kita menaikkan syafaat kita, nanti kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan terima kasih kami naikkan padamu Bapa. Karena begitu besar kasih, setia, dan kemurahan yang Kau nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami dimampukan oleh Tuhan boleh menjalankan hari-hari hidup kami dengan baik. Bahkan satu minggu kami boleh menang dalam setiap perkara-perkara hidup. Kami percaya ketika Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami, kami pun sudah bersaksi buat orang-orang yang ada di sekitar dan seputar kami. Sebelum kami menaikkan rangkaian syafaat kami, ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk kelangsungan kehidupan pelayanan gereja Kalimantan Evangelis, khususnya jemaat di Langkai. Berkati ibu bapa, penutur, diakon, pendeta, bahkan siapapun yang terlibat dalam misi pelayanan Tuhan di jemaat ini, Tuhan berkati. Dalam segala keberadaan hari-hari selanjutnya, kami mampu menjalankannya dengan baik. Kami berdoa bagi orang-orang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah maupun yang di rumah sakit, yang telah Tuhan sembuhkan dan pulihkan dari penderitaan, dari penyakit yang mereka derita. Bapa di surga, khususnya kami berdoa buat keluarga kami yang di dalam penderitaan dan kesakitan di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada, khususnya di jemaat Langkai. Kami berdoa buat Sri Mayang, Bapak Tony S. Abel, Nyonya Simpun Sawal Junas,
Nyonya Kartini Lambung, Bapak Sukasmo, Nyonya Herliana Endar Dono, Bapak Gunawan. Ada 7 ibu bapak yang terdaftar dalam warta jemaat dalam keadaan sakit yang perlu dukungan dalam doa. Kami mohon Tuhan Kau memberkati setiap perawatan pengobatan yang dilakukan, baik para medis, para jerawat, para dokter, bahkan orang-orang yang merawat. Biarlah tangan kuasa Tuhan menyembuhkan dan memulihkan, bahkan memberkati apa yang mereka pakai dan gunakan, sehingga mereka berproses untuk boleh memperoleh pemulihan yang datang daripadamu. Jikalau doa dan permohonan mereka belum terjawab oleh Tuhan, berikan kesabaran, bahkan berikan keyakinan, agar mereka pun memperoleh keyakinan dan kesembuhan yang datang daripadamu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, kami mau serahkan segala tugas dan tanggung jawab kami, baik kami sebagai abdi negara, swasta, buruh, nelayan, dan petani, apapun profesi dan jabatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ketika itu kami lakukan untuk menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah ketika kami melakukan yang baik, kami selalu memberikan gaya hidup kami sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan pikiran-pikiran kami yang tidak menentu dalam rangka menghalangi kami tetap setia dan tekun kepada kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bahkan di hari-hari selanjutnya ya Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan kasih kuasa yang Kau berikan kepada kami masing-masing. Jikalau kami mengalami perjalanan kehidupan, ada banyak tantangan, rintangan yang harus kami lewati, kami mohon di dalam penyertaan Tuhan, kami mampu melewatinya. Ajar kami setia, ajar kami taat, ajar kami patuh untuk tetap senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Walaupun hari-hari kehidupan ke depan kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi merupakan satu kepastian bahwa Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami berdoa juga ya Bapa bagi anak-anak kami dari balita sampai dengan pemuda yang sedang menempuh pendidikan. Berkati setiap perjuangan yang mereka lakukan, agar tepat pada waktunya anak-anak kami boleh sukses dan berhasil meraih cita dan harapan. Bagi anak-anak kami yang saat ini sedang diperhadapkan masa-masa ujian dan masa-masa ulangan tengah semester, biarlah mereka dengan tekun, dengan setia belajar, apa yang mereka perjuangkan, mereka mendapatkan berkat dan diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, Allah yang penuh pengasih dan penyayang, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tertindas karena membela kebenaran, karena bersaksi tentang Tuhan. Berkati saudara-saudara kami Tuhan, lindungi mereka, pelihara jaga, agar mereka dikuatkan ketika mereka harus membela kebenaran karena nama-Mu. Kami percaya Tuhan Kau pasti membela mereka, bahkan Kau akan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang memperjuangkan dan bersaksi tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas kehidupan yang Kau nyatakan dalam tiap-tiap hidup kami. Ampuni segala dosa dan salah kami, sehingga kehidupan yang Kau berikan bagi kami masing-masing, kami selalu layak di hadapan-Mu. Sempurnakan doa kami ini yang Kau ajarkan kepada murid-Mu bersama hari ini dan kini. Kami naikkan dalam kebersamaan kembali doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang ditulis dalam Amsal pasal 3 ayatnya ke-9 hingga ayatnya ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini, sebagai ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216, baitnya yang pertama dan yang kedua, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Ibu Bapa, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan nyanyian. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus menyertai kamu sekalian. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Kami atas nama tim ibadah Gereja Maranatha Jemaat Langkai
mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.